Haleluya. Selamat pagi, good morning. Apa kabar? Ya, itu betul. Jawabannya baik. Kenapa baik? Sebab Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Masa kalau Bapa baik, anak-anaknya nggak baik, ya. Kita anak-anak Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi. Bapa kita baik, maka kamu juga baik. Nah, ingat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berubah walaupun kamu berubah. Walaupun saya berubah, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Bapa itu pokoknya baik. Ada satu ayat yang menarik perhatian saya pada kesempatan pagi ini. Dari apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, saya baca dulu ya, saya baca Alkitab ya. Yesus pernah berkata ini. Dia katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, oleh firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Hari ini sengaja saya buat background dari percakapan kita pada hari ini warna putih, ya, mewakili sanctified, kekudusan, dan di situ ada 3 pembagian waktu, ya. Ada past, present, and future. Semua kita punya past, ya. Semua kita punya masa lampau. Dan sekarang, today, this present, hari ini adalah realitas, ya. Dan next future adalah harapan. Nah, pengalaman-pengalaman kita kan pada masa lampau, baik kemarin itu kan sudah nyata, ya. Tuhan yang menolong kita pada hari kemarin. Dan kalau Tuhan tolong kita pada hari kemarin kan, masa Tuhan biarkan hari ini, ya. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, past, present, and future. Dia adalah pembuat waktu. Karena itu kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, hidup kita itu dilingkupi Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, pasti hidup kita itu akan mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Tuhan. Ya, Paulus pernah berkata, saya tidak hidup pada masa lampau. Forget behind, aku lupakan yang di belakang. Dan sekarang ini aku hidup di dalam Tuhan. Sekarang ini aku hidup bersama dengan Tuhan. Sekarang itu aku di dalam Yesus. Dan my future, ke depanku itu adalah harapan bersama dengan Tuhan. Iya. Selain gambaran itu putih dan juga ada 3 pembagian waktu itu,
Apa yang saya mau sampaikan? Apa yang membuat kita hidup suci? Apa yang membuat kita hidup kudus? Tuhan Yesus sendiri katakan apa? Kuduskanlah mereka oleh firman-Mu. Sanctify them with thy word. Kuduskan mereka oleh firman-Mu. Dan thy word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita kaitkan dengan apa yang kata Yesus pernah bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman-Mu adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran, dan bersama Yesus kita raih masa depan kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini juga saya menulis satu kata, biarlah. Ya. Let. Bahasa Bataknya loas. Biarlah. Kalau saudara pernah marah sama anak, apa bilangnya? Biarin. Ya, tapi itu kalau marah ya. Tapi kan Tuhan nggak marah sama kita hari ini. Biarlah, izinkanlah. Ya. Tidak ada yang menghambat. Plong. Tidak ada sedikit pun ya yang mengganjal. Biar. Ya. Apa yang membuat kita bisa plong dengan Tuhan? Biarlah. Yaitu kebenaran. Firman Tuhan. Pokoknya kalau kita hidup dalam kebenaran, nggak usah khawatirlah hidup. Ya. Apapun kata orang dengan dirimu, biarin aja. Sebab kamu tidak hidup karena apa kata orang. Bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Ya, sekali lagi, bukan apa kata orang tentang kamu, tetapi apa kata Tuhan, yaitu firman-Nya. Ya, biarlah setelah kita membaca Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai terakhir ada 22 episode, ada 22 stanza, atau juga kita bisa katakan ada 22 alinea. Hari ini saya mau baca dari firman Tuhan ini stanza yang terakhir ya, yang ke-22. Dan di situ nanti temukan itu ada beberapa kata biarlah. Ya, saya baca ya. Oke. Ayat 169, temanku. Biarlah teriakku sampai di hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
Biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Oh, haleluya, sebab segala perintahmu benar. Perintah Tuhan benar. Biarlah tanganmu menjadi penolong aku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Ayat terakhir, 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Haleluya. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh pemazmur itu, ya. Ada berapa kali di sini kita lihat tadi biarlah. Ayat 69. Ayat 69, biarlah. Satu, teriak, ya, berteriak. Cry out. 2, ayat 70. Biarlah permohonanku, doaku sampai ke hadirat-Mu. 2. Ayat 71. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. 3. Ayat 72. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Ayat yang ke-73. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku. Ayat 75. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Ayat 76. Biarlah aku sesat seperti domba. Ya. Ayat 75 tadi, biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Dan ayat 76, aku sesat seperti domba. Biarlah. Bagaimana pemazmur ini sangat plong, sangat bebas, sangat leluasa untuk berkata kepada Tuhan, ya. Alasannya oleh karena firman. Oleh karena firman, oleh karena hukum Tuhan, oleh karena janji-janji Tuhan, oleh karena perintah-perintah Tuhan, oleh karena titah-titah Tuhan, pokoknya firman. Biarlah teriakku sampai kepadamu. Tuhan yang berkata, berserulah maka aku mendengar. Yesus yang berkata, minta kepadamu diberi. Yesus yang berkata, carilah. Biarlah teriakku. Biarlah lidahku. Biarlah bibirku. Tidak terkatup bibir ini untuk tidak memuji Tuhan. Biar pengertianku benar terhadap firman-Mu. Dan dia mengakui, aku ini sesat seperti domba. Biarlah. Apa yang saya mau sampaikan di renungan kita pada pagi ini? Bicara mengenai biarlah.
itu berarti kita sangat percaya pertolongan Tuhan. Tuhan menerima permohonan kita. Masih yakin nggak kalau kita mohon Tuhan memberi? Masih yakin nggak kalau kita berdoa Tuhan menjawab? Biarlah. Dan untuk yakin, seyakin-yakinnya apa yang kita serukan, apa yang kita doakan pada Tuhan itu, yaitu firman, kebenaran itu sendiri. Asal kita benar. Kebenaran memerdekakan. Asal kita hidup sesuai firman. Firman yang melepaskan. Asal kita hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Tidak menyimpang dari sana, Tuhan pasti jamah. Dan Tuhan pasti arahkan kita sesuai dengan keinginannya kemana dia mau. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kucintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo kita perkuat pikiran, hati, roh kita untuk senantiasa diikat, diselimuti, dilingkupi oleh firman Tuhan. Karena firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan menyucikan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kalau pada masa-masa lampau kita sesat seperti domba. Dan hari ini, this time, this present, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman dalam hidup kita. Maka masa depan kita, our future, akan selalu baik-baik saja. Kalau kita hidup dalam firman, jangan segan-segan meminta sama Tuhan. Ya, tentu saja ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Enggak usah minta semua, karena Tuhan tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Yang penting, puji-pujian pada Tuhan ada pada bibir kita, seruan mengagungkan ada pada bibir kita, karena Bapa yang baik, dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya jemaat Tuhan, GBL Gracia dimanapun engkau berada, dan juga teman-teman yang berkesempatan mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi. Kita dikuduskan oleh firman, karena firman itu adalah kebenaran. Dan kalau kita sudah hidup kudus, dikuduskan oleh firman, maka biarlah plong apa yang kita minta. Tidak ada hambatan ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tidak ada hambatan untuk berseru kepada Dia. Tidak ada hambatan untuk mengucapkan kata-kata pada Tuhan. Tidak ada hambatan untuk memuji-muji Tuhan oleh firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hidup benar. Sakitmu itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa itu penyakit. Ya. Nanti ada waktunya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kamu. Sekarang ini sedikit macet-macet. Seperti netes-netes itu. Ya itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melihat Tuhan memelihara kita. Puji Tuhan. Dan ingat kita sekarang ada di bulan November tanggal 9. Sudah dekat hari-hari Natal. Kita terus berdoa. Kita menanti-nanti janji Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Tuhan memberkati. God bless you. Aku mengasihimu dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya aku sampaikan ini. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan terus dimuliakan. Dan benarkanlah kami oleh kebenaran-Mu. Berikan kami pengertian untuk semua perintah-perintah-Mu. Dan kami dapat melakukannya sepanjang hari. Bahkan sampai selamanya. Dalam nama Yesus
Kami berdoa kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye.